Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apa sudah terdengar adik-adik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, selamat sore. Maaf ya, 12. Ya, jadi gini, untuk pertemuan kita hari Rabu besok, yaitu membahas mengenai ini, apa istilahnya lumut dan paku. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik. Jadi, eh untuk materi kita besok yaitu mengenai lumut dan paku, saya harap nanti kalian sudah membawa ya, sudah membawa untuk bahan yang akan diamati besok. Untuk apa istilahnya? Kita mulai dari pengelompokan paku ya. Lumut, maaf. Jadi tumbuhan lumut ini eh jika dikelompokkan ya berdasarkan dari strukturnya, nah ini dibagi menjadi 3 grup, yaitu ada kelompok dari lumut daun, kemudian lumut tanduk dan juga lumut hati ya. Kalau di apa sih ya, dimasukkan ke dalam bahasa Inggris atau apa saja bahasa yang umum, lumut daun itu disebut sebagai moses. Kemudian untuk lumut tanduk itu disebut sebagai hornwort. Kemudian untuk lumut hati ini disebut sebagai liverwort. Nah, untuk karakteristik ya, karakteristik bisa dikatakan karakteristik secara umum dari tumbuhan lumut itu ya, karena biasanya kalau kalian melihat ya lumut ini warnanya itu adalah hijau ya. Jadi dia ini mengandung klorofil dan juga memiliki hasil dari proses fotosintesis yaitu berupa pati. Kemudian dinding selnya ini tersusun atas selulosa. Dia tidak memiliki lignin ya atau lapisan lilin ya pada bagian tubuhnya ya terutama pada daunnya. Kemudian eh, biasanya untuk jaringannya ya ini tidak apa istilahnya tidak terspesialisasi secara sempurna ya. Jadi perkembangan dari jaringan yang ada pada tumbuhan lumut ini dia sangat sederhana ya. Terutama nanti bisa dilihat ya dari apa misalnya daun yang menyusun ya, kemudian bentuk susunan batang dan pada lumut ini perlu diketahui juga bahwa mereka ini tidak memiliki yang namanya organ akar, tetapi ada suatu yang menyerupai akar yang biasanya kita menyebutkan dengan sebutan rizoid. Kemudian untuk fase eh, atau siklus perkembangan dari lumut, ini yang paling dominan adalah fase gametofit. Dan lumut ini termasuk dalam apa namanya, kelompok tumbuhan perennial, yaitu dia yang ada sepanjang tahun. Kemudian eh, untuk apa namanya fase sporofitnya ya dia ini akan eh, menumpang ya menumpang pada gametofit ya, dan pada lumut ini ya mereka itu akan sangat aktif pada lingkungan yang sangat lembab, artinya mereka ini sangat membutuhkan air. Nah, ini yang disebut sebagai lumut. Nah, ini biasanya yang sering kita jumpai ya. Nah, ini adalah gambaran yang dari lumut daun, kemudian ini adalah eh atau yang kita sebut sebagai moss, kemudian ini adalah lumut hati, kemudian yang ini adalah
Ya, dua-duanya ini adalah lumut hati. Nah, jadi untuk struktur dari fase gametnya atau gametofitnya ya. Jadi ini bentuknya itu live ya. Live itu maksudnya dia itu seperti ini ya. eh, Tampak muncul adanya daun ya. Kemudian eh strukturnya biasanya agak lebih tebal ya, yang ini. Kemudian ini ya biasanya eh, terbagi menjadi beberapa bagian. Sedangkan untuk yang apa istilahnya gametofornya ya, ini diproduksi di dalam kantong yang disebut sebagai arkegonia dan anteredia. Jadi arkegonia itu yang ini, anteredia itu yang ini. Kalau nggak salah ingat ya. Nah, ini yang memproduksi gamet. Jadi nanti yang archegonium itu yang akan memproduksi gamet betina, sedangkan antheridia itu yang memproduksi gamet jantan. Nah, ini yang apa istilahnya struktur dari gametofit, jadi yang menghasilkan gamet. Kemudian untuk seksualnya ya, tadi ya, jadi archegonium penghasil gamet betina ya, yang mana di dalamnya ini ada sel telur ya. Kemudian nanti untuk sel telurnya ini ya, dia akan memiliki saluran ya yang memanjang, yang ini nanti dapat dimasuki oleh ini sperma dari anteredia ya, memasuki saluran yang panjang ini. eh nah, ini untuk lebih jelasnya ya. Jadi nanti eh, pada gamet betina yang berhasil dibuahi pada lumut ya, ini nanti dia akan membentuk struktur sporofit ya, yang menghasilkan spora. Nah, sporofit ini diproduksi di dalam kapsul ya. Jadi nanti kalau ada kelompok yang beruntung nanti bisa mendapatkan yang seperti ini. Jadi kapsulnya ini dia terletak pada bagian ujung dengan tangkainya yang disebut sebagai seta. Nah, di dalam kapsulnya ini dia banyak apa misalnya spora-spora yang merupakan nanti ya jika ini kapsulnya ini pecah nanti dia akan terbang atau jatuh di sekitarnya nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, apa misalnya untuk sporofit atau kapsul sporofit ini juga ada yang bentuknya seperti ini ya. Jadi ada yang bagiannya ini ada penutupnya yang disebut sebagai kalau nggak salah itu operkulum. Nah, untuk nutrisi ya, ini mereka ini ya, lumut ini adalah termasuk dalam kelompok tumbuhan atau organisme autotrof yang mana mereka ini mampu memproduksi makanannya sendiri. Kemudian apa istilahnya untuk sumber dayanya ya, bahan yang nantinya itu apa istilahnya digunakan untuk fotosintesis ya. Nah, ini nanti apa istilahnya berupa air dan juga nutrisi pada substrat yang mereka tumpangi ya, yang nantinya itu diserap oleh daunnya, tubuhnya ataupun yang berperan sebagai akar yang disebut sebagai rizoid. Nah, beberapa di antaranya juga untuk air maupun nutrisi ya yang ada pada tanah yang mereka tumpangi atau substrat yang mereka tumpangi ini dapat masuk dengan cara eh, kapiler ya. Jadi melalui proses apa istilahnya difusi melalui seluruh bagian permukaan ya. Kemudian untuk distribusi dan juga peranan ya, untuk lumut ini dia ini apa istilahnya ini apa istilahnya memerlukan tempat yang lembab
dan juga pada kondisi atau daerah yang tropis ya, yang iklimnya tropis, kelembapan tinggi ya. Jadi eh, tidak tidak terlalu kering ya untuk apa istilahnya kondisi dari cuacanya. Nah, kemudian dia ini memerlukan juga tempat yang banyak curah hujannya ya. Dan lumut ini biasanya dikenal dengan istilah tumbuhan pioner ya, yang mana dia ini bisa apa istilahnya menjadi tumbuhan penginisial ya untuk apa istilahnya ya nantinya itu tempat-tempat yang ditumbuhi oleh lumut ini nanti ini bisa ditumbuhi oleh eh, tanaman-tanaman yang lainnya ya. Misal apa istilahnya lumut ini kan bisa dikatakan tumbuhan pioner itu karena dia bisa mendegradasikan ya substrat yang dia tumpangi ya sehingga misal di batuan itu nanti batuannya itu menjadi gembur ya. Nah, sehingga nanti tumbuhan-tumbuhan yang dia ini memiliki apa misalnya akar atau tumbuhan tingkatnya itu di atas dari lumut. Nah, ini nantinya itu bisa tumbuh di tempat tersebut. Nah, selain itu lumut ini juga berfungsi sebagai pemproteksi tanah ya. Nah, lumut pun ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan maupun obat-obatan. Nah, kita masuk ke masing-masing ciri tiga kelompok besar dari lumut ya. Ini nanti lumut, misal dari lumut daun yang kalian bawa besok, ini nanti bisa diamati di bawah mikroskop dengan penampakan seperti ini ya. Jadi nanti kita akan bisa melihat bentuk dari sel-sel daun dan juga kloroplas yang ada di daunnya. Nah, pada kelompok Bryophyta ya, Bryophyta atau kelompok dari ini ya, moss ya, lumut daun ya. eh jadi sebentar. Ini pada Bryophyta ini fase yang paling dominan itu adalah fase gametofit ya, sedangkan sporofitnya ini dia bisa hidup ya, hidupnya itu singkat ya, pendek, eh berkisar antara 6 hingga 16 minggu. Kemudian untuk proses fertilisasi ini membutuhkan air. Jadi biasanya banyak terjadi saat musim hujan. Nah, kemudian untuk reproduksi seksualnya ya ini ya ada apa namanya alat apa namanya perkembangbiakan yaitu berupa Antheridia dan Archegonia. Nah, untuk spermanya ini memiliki flagel yang ganda yang disebut sebagai biflagel. Untuk reproduksi secara aksesualnya ini bisa terjadi dengan cara fragmentasi dan menghasilkan gemai. Nah, ini biasanya dapat dilihat pada lumut daun ya nanti. Lumut daun, maaf. Lumut hati ya. Nanti pada liverwood ya atau kelompok dari Mercantia. Nah, ini biasanya akan muncul yang namanya gemai ya atau cup yang berisi apa saja spora. Nah, kemudian pada permukaan tubuhnya itu terdapat yang namanya plasmodesmata ya. Plasmodesmata ini adalah pori-pori sebagai tempat keluar masuknya apa misalnya air maupun nutrisi. Nah, kemudian ada organ yang berperan untuk menyerap nutrisi yang ada pada tanah atau substrat yang ditumpangi yang disebut sebagai rizoid. Nah, ada yang disebut sebagai protonema ya. Protonema, protonema ini dapat ditemukan dalam kelompok apa istilahnya Moses dan juga liverwood, tetapi tidak ditemukan dalam kelompok hornwood.
Nah, protonema ini merupakan apa istilahnya lumut yang tumbuh langsung dari spora ya. Jadi sporanya itu jatuh di tempat yang apa saja yang mendukung atau di tempat yang tepat. Kemudian sporanya ini langsung berkecambah membentuk sistem filamen ya atau lembaran-lembaran multiselular yang luas dan bercabang yang mana pada setiap lembarannya ini kaya akan klorofil. Terkadang bisa ditemukan struktur yang mirip dengan stomata ataupun stomata pada bagian tubuh dari lumut. Nah, ini tadi yang disebut sebagai gemai atau kapnya ini ya, yang mana di dalamnya ini terdapat spora. Nah, ini salah satu foto dari atau gambar dari lumut hati ya, yang disebut sebagai markantia. Nah, sedangkan yang ini adalah gambaran dari bentuk sporofit ya, yang mana di sini itu ada yang disebut sebagai apa saja operkulum ya, penutupnya. Kemudian yang di sini ini adalah kapsulnya ya. Kemudian ini tangkainya yang ini ya. Jadi ini adalah tangkai yang disebut sebagai seta. Nah, ini adalah gambaran dari apa istilahnya sistem perakaran yang apa istilahnya atau alat yang menyerupai akar yang disebut sebagai rizoid. Nah, ini adalah penampakan dari stomata ya yang kita temukan pada struktur organ lumut. Jadi stomata ini ya tidak hanya ditemukan pada tumbuhan lumut, tetapi biasanya bisa ditemukan pada daun semua tumbuhan. Nah, stomata ini bentuknya seperti ini. Jadi ini ada lubangnya. Nah, ini tempat keluar masuknya udara ya, udara. Nah, ini gambaran dari arkegonia ya. Yang mana di sini terdapat apa istilahnya kantong yang berisi sel telur yang ada di apa istilahnya di pusat atau di tengah. Ini yang masih belum mengalami pematangan ya. Ini yang sudah mulai mengalami pematangan sehingga nanti kalau siap dibuahi maka saluran yang disebut sebagai neck canal cell atau sel kanal ya, sel kanal leher yang memanjang ini nanti ya, dia akan terus memanjang hingga nanti ini siap untuk eh, dibuahi ya. Jadi nanti gamit jantannya akan masuk membuahi, lalu ini nanti lama-kelamaan dia akan berkembang menjadi sporofit. Nah, untuk Moses itu sendiri ya, ini paling cirinya yang paling khas itu adalah bentuknya itu leafy ya. Jadi yang daun lumut yang bentuknya daun seperti ini, nah itu biasanya kelompok Moses dan tahapan sporofitnya ini yang paling tahan itu berasal dari lumut daun ya dengan tiga apa istilahnya lapisan atau susunan ya, susunan daun ya. Kemudian untuk daunnya ini dia tidak memiliki lobus ya, lobus seperti pada kelompok Markantia ya. Jadi bentuknya itu seperti ini ya, tersusun dari lembaran-lembaran yang bertumpuk-tumpuk ya. Nah, ini biasanya mengalami penebalan hingga satu sel. Nah, kemudian ini terkadang juga ditemukan ya apa namanya daun yang bentuknya itu seperti apa misalnya lembaran daun yang memiliki kosta ya. Kosta atau strukturnya itu mirip seperti tulang daun. Nah, ini apa misalnya bentukan dari macam-macam ya kapsul yang dihasilkan dari
apa istilahnya kelompok Moses tadi atau sporofit pada Moses ya. Jadi ada yang disebut sebagai penutup yaitu operkulum. Nah, yang ini ya. Nah, pada apa istilahnya kapsul ya yang memiliki operkulum, nah nanti dia pastinya di permukaannya ini ada yang disebut sebagai peristomtit ya. Jadi ini bentuknya itu seperti gigi-gigi yang runcing ya. Yang mana dia ini akan membuka ya jika sudah siap untuk disemburkan ke udara sporanya. Nah, kemudian kelompok dari liverwood ya, liverwood atau lumut hati ya. Nah, liverwood ini sporofitnya ini dia tidak memiliki stomata, tetapi memiliki pori ya, seperti ini. Kemudian apa istilahnya tidak ada spesialisasi atau diferensiasi pada jaringannya. Jadi nanti yang akan kalian lihat ya atau amati itu bentuknya itu sangat sederhana ya seperti ini. Gametnya itu biasanya dia itu yang disebut sebagai talus ya, talus atau daun lebar yang seperti ini ya. Atau ada yang bentuknya itu leafy ya, atau yang menyerupai lembaran daun ya, lembaran daun. Kemudian untuk rhizoidnya ini terdiri dari satu sel ya. Kemudian ini bentuknya juga sangat sederhana. Lalu sporangium ini dia ini ya memiliki apa istilahnya? Nah, memiliki apa istilahnya? Kapsul yang mana kapsulnya itu yang berbentuk seperti cup tadi ya dengan bagian ujungnya itu yang apa istilahnya terbuka ya yang disebut sebagai gemai. Kemudian juga ada beberapa yang memiliki saluran ya, saluran untuk keluarnya dari spora. Kemudian eh, mengandung beberapa ini ya susunan selnya apa sih yang terdiri dari beberapa rangkap ya. Kemudian juga mengandung kloroplas. Nah, habitatnya ini pasti di daerah yang memiliki banyak air dengan kondisi yang tropis ya. Contohnya ada Markantia dan Risia. Nah, ini yang disebut sebagai Antheridia ya atau Antheridium dan ini adalah Arkegonia atau Archegonium ya. Ini yang betina, ini yang jantan. Nah, syukur-syukur nanti kalian besok bisa membawakan yang ini ya. Jadi untuk yang lumut daunnya itu bisa membawa yang ada ini apa namanya gamet jantan dan betinanya. Kemudian untuk yang bentuknya leafy ya, untuk liverwood ya. Jadi untuk yang daun, nah ini biasanya terkadang ini bentukan dari daunnya itu ada yang terlihat jelas dan ada yang tidak seperti pada gambar ini ya. Jadi dia ini apa istilahnya ini ada yang apa istilahnya memiliki eh, lekukan-lekukan daun yang sangat jelas ataupun ada yang tidak ya. Jadi yang tidak itu biasanya bentuknya yang talus. Nah, talusnya itu pun ada yang bercabang dua yang disebut sebagai dikotomus lobes ya dengan dua lobus ataupun yang bentuknya itu kecil seperti roset yang ada gambar koinnya ini. Kemudian
untuk susunan dari daun ya yang lumut hati. Nah, ini biasanya tersusun dari apa misalnya dua atau tiga ya, dua atau tiga rangkap. Nah, ini biasanya seringkali ya daunnya itu bentuknya itu seperti lobus, tetapi dia tidak memiliki kosta ya, tidak terlihat adanya kosta atau tulang daun. Nah, untuk tampilannya ya dari daunnya ini ya ada yang disebut sebagai inkubus dan sukubus ya. Jadi inkubus, nah ini dia yang berfungsi untuk apa saja menyerap air, sedangkan sukubus ini yang berfungsi sebagai akar ya. Nah, ini yang disebut sebagai lobusnya tadi ya, yang memiliki percabangan di kotum atau bercabang dua dengan ujung yang ini ya, yang masih terbelah lagi. Nah, ini macam-macam spesies dari liverwood ya, eh yang biasanya jarang didapatkan itu spesies dari Hymenophyton flabellatum. Jadi ini yang sangat jarang. Biasanya yang bentuknya hampir mirip seperti Bazania adnexa ini banyak. Yang paling banyak ditemukan ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya di ujungnya ini juga dia memiliki percabangan di kotum. Namun bentuknya ini dia apa saja seperti daun ya. Terlihat torehan-torehan pada setiap struktur organ daunnya. Jadi ini sangat berbeda dengan yang apa misalnya yang bentuknya seperti talus. Ini yang leafy, ini yang talus atau taloid ya, yang dua gambar ini. Ini yang talusnya yang sangat kecil yang bentuknya seperti roset. Ya, hampir mirip-mirip adik-adik, terutama yang kelompok dari genus Markantia ini. Ini sangat banyak ya Markantia ini. Jadi Markantia itu spesiesnya ada Markantia foliaceae, kemudian ada Markantia berteropana. Nah, ini gemai atau kapnya yang paling jelas ya, yang di dalamnya terdapat spora. Nah, ini adalah eh, pori-pori ya yang s- berfungsi sebagai tempat pertukaran gas atau yang kita sebut sebagai dorsal pore yang mana ini fungsinya sama dengan stomata. Nah, kemudian hornwort atau lumut tanduk ya. Lumut tanduk ini dia biasanya horn. Mengapa disebut lumut tanduk? Karena struktur dari ini untaiannya yang menonjol ini itu eh, keras ya. Nah, pada sporofitnya ini dia memiliki stomata ya yang di sini. Kemudian eh, pada lumut tanduk ini ya, ini juga tidak ada yang namanya diferensiasi pada jaringannya ya. Jadi tidak bisa dibedakan ya. Yang dimaksud dengan diferensiasi itu adalah perubahan jaringan yang seperti ini apa sih daun, batang, akar, bunga, buah. Nah, ini tidak bisa kita lihat pada kelompok organisme tumbuhan lumut ya. Jadi tumbuhan lumut ini yang paling sederhana yang tidak bisa kita bedakan mana yang daunnya, mana yang batangnya dan mana yang akarnya. Ya. Nah, untuk gametofitnya ini dalam bentuk talus atau taloid. Kemudian rhizoidnya ini single cell. Kemudian untuk sporanya ini dia akan apa namanya disebarkan ya oleh struktur yang mirip seperti elater ya. Nah, kemudian untuk kloroplasnya ini single kloroplast ya pada setiap selnya. Jadi setiap selnya ini akan mengandung kloroplas yang dalam bentuk single kloroplast. Kemudian sporofit pada bagian basal
eh, interkalar ya, ini memiliki jaringan meristem, yang mana jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah, yang biasanya kalau pada tumbuhan tingkat tinggi ini berada pada bagian pucuk, entah itu pucuk daun maupun pucuk akar. Contoh di sini adalah kelompok dari Anthoceros. Nah, itu tadi adalah ketiga kelompok besar ya dari lumut. Nanti akan saya berikan apa istilahnya jurnal-jurnalnya terkait dengan lumut. Untuk mengidentifikasi ya yang kalian bawa, karena kelompok dari Moses ya ataupun eh, liverwood. Nah, ini sangat banyak sekali spesiesnya. Nah, biasanya nanti akan terlihat jelas kalau diamati dengan bantuan mikroskop ya. Nanti bentukan dari helaian daunnya, nah, itu seperti apa nanti akan jelas jika dilihat di bawah mikroskop. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke tumbuhan paku ya atau Pteridophyta? Ada yang mau ditanyakan? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Ibu. Ya, apa istilahnya? Mungkin ya kalau untuk apa saja menyampaikan materi yang dasar terutama terkait dengan struktur ya dari tumbuhan ini memang apa saja kurang begitu menarik ya karena memang apa saja kita kalau secara teori itu kan harus mempelajari secara detailnya ya. Bahkan untuk bentuk dari apa istilahnya nanti itu kan kalian juga akan mengamati morfologi ya. Morfologi dari simplicia yang kalian amati. Jadi untuk morfologi dari tumbuhannya pun untuk bentuk daunnya. Tepi daun itu macamnya ada banyak. Itu baru tepinya. Belum nanti bentuk helaian daunnya. Nah, ini harus hafal. Karena apa? Karena itu nanti ilmu itu akan berfungsi dalam proses yang disebut sebagai identifikasi tumbuhan. Jadi itu nanti yang identitas tumbuhan ini kan sangat penting untuk dipelajari ya, agar nanti saat kalian membuat apa sih suatu obat-obatan herbal ataupun mungkin jamu ya, itu nanti tidak terjadi adulterasi ya. Jadi ada bahan yang apa istilahnya itu bukan bahan yang dimaksud tetapi dimasukkan. Jadi itu eh, berawal dari proses identifikasi ini. Jadi identifikasi ini menjadi dasar yang sangat penting ya untuk menentukan identitas dari suatu bahan baku yang akan digunakan. Makanya biasanya kalau teman-teman nanti yang tugas akhirnya yaitu terkait dengan apa misalnya pembuatan ekstraksi ya, kemudian pengujian aktivitas pasti nanti atau yang ini ya sifatnya di laboratorium. Nah, ini nanti pasti kalian harus yang pertama itu melakukan yang namanya identifikasi tumbuhan ya. Yang nanti ini bisa dilakukan di IIK ataupun lembaga lain yang ini apa misalnya yang sudah terstandarisasi. Nah, kemudian untuk kelompok tumbuhan paku ya, kelompok tumbuhan paku ini dia dibagi menjadi 4 divisi ya, ataupun 4 kelas ya. Ada kelompok dari Leucophyta, eh ini Leucophyta, kemudian ada Pterophyta atau kelas Polypodiopsida, kemudian ada kelas Equisetopsida ya, kemudian ada kelas Psilophyta. Nah, masing-masingnya ya kelompok-kelompok ini dia memiliki eh, ciri atau struktur yang berbeda. Nah, untuk bagian-bagian lumut ya, yang lumut maaf paku, yang nantinya atau yang besok kalian bawa ya, ini nanti jika berdasarkan satu tangkai helaian ya, mulai dari
daun hingga ke akar. Nah, ini bagian dari lumut ya. Ini bisa kita bagi menjadi yang namanya frond. Jadi frond itu mulai dari daun ya. Ini bentuk dari helaian daun hingga ke tangkai daun. Ini yang disebut sebagai frond. Kemudian ini adalah rizom ya. Rizom itu mirip seperti rimpang ya, rimpangnya. Kemudian di bawah rizom ini ada yang disebut sebagai akar. Kemudian jika pada kelompok ini ya, apa istilahnya paku pohon ya, paku pohon. Nah ini biasanya ada sebutan ini apa istilahnya daun yang menggulung ya, atau yang kita sebut sebagai fiddlehead. Biasanya paku pohon itu masuk dari kelompok ini, Polypodiopsida atau Pterophyta ya, fern ya, seperti itu. Nah, fiddlehead itu daun yang menggulung. Kemudian lekukan dari setiap anak daun dari helaian daun yang ada pada tumbuhan paku itu yang disebut sebagai pinula. Kemudian pada pinula ini ada lagi lekukannya yang disebut sebagai pina. Kemudian di sini ya jarak antara anak eh, tulang daun satu dengan yang lainnya ini dipisahkan dengan yang namanya aksis atau rakis ya. Nah, di sini akan terlihat apa saja jarak pada batang ya, yang memisahkan antara blade ya. Blade itu adalah bagian dari daun yang ada pada front ya, front ini. Kemudian untuk tangkainya ini disebut sebagai stalk ya atau stipe. Kemudian untuk struktur tumbuhan paku ya dimulai dari batang. Jadi kalau batang itu pada tumbuhan paku ini ya ini terdiri dari bagian luar itu adalah ada epidermis ya. Kemudian bagian dalam ini ada korteks. Nah, kemudian di tengahnya itu ada yang disebut sebagai silinder pusat. Nah, ini nanti mau tidak mau kalian besok harus mengiris ya, mengiris tumbuhan paku. Oh, maaf, maaf. Saya ralat. Di buku petunjuknya itu kemarin sepertinya tidak ada mengamati anatomi tumbuhan paku. Jadi nanti kalian akan mengamati hanya bentuk ininya. Nanti akan saya berikan buku petunjuknya terkait dengan part of fern ya. eh ini terkait dengan bentuk helaiannya ya. Jadi bentuk helaiannya itu nanti ada macam-macam tipe dan sebutannya. Nah, kemudian yang pasti pada struktur batangnya ini sudah terdiferensiasi ya atau memiliki struktur pembuluh angkut yang disebut sebagai xilem dan floem. Kemudian akarnya ini berbentuk serabut dengan kaliptra pada ujungnya ya atau pelindung ya. Kaliptra itu adalah jaringan pelindung. Akarnya juga sama seperti batang ya, dari luar itu adalah epidermis, kemudian yang ini adalah korteks, lalu di sini ada endodermis, kemudian ada silinder pusat atau yang disebut sebagai empulur ya atau stele, kemudian di sini ada floem, lalu di sini ada xilem. Nah, untuk struktur daun pada tumbuhan paku ya, nah ini daunnya ini terdiri dari jaringan epidermis, kemudian ada mesofil ya. Hmm, mesofil eh, belum tampak di sini. Kemudian ada pembuluh angkut. Ini jika apa istilahnya penampakan ini jika apa istilahnya dilihat ini ya apa istilahnya saat dipotong secara melintang. Nah, nanti kalian bisa mengamati ya jika pak tumbuhan paku yang kalian bawa ini besok itu ada ininya ya sporofil ya.
Nanti sporofilnya itu jika diamati di mikroskop itu akan tampak seperti gambar ini. Nah, ada yang disebut sebagai sorus ya, sorus. Jadi ini sporofil itu adalah tumbuhan yang menghasilkan spora ya. Kemudian ada tropofil itu tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jadi yang tidak ada sporanya. Sedangkan yang ada sporanya itu disebut sebagai sporofil. Nah, nanti pada sporofilnya ini ya, satu bagian yang kuning ya, yang muncul ini yang disebut sebagai sorus. Sorus itu adalah kumpulan dari apa sih sporangium ya, yang bentuknya seperti ini. Ya nantinya dia ini ada yang dilindungi oleh selaput yang disebut sebagai indusium ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai mikrofil ya, yaitu paku berdaun kecil yang mana mikrofil ini ya eh dia itu disebut sebagai mikrofil karena memang daunnya ini tidak lebar dan biasanya tidak memiliki tulang daun ya. Jadi daunnya itu sangat kecil bahkan bentuknya itu seperti sisik. Nah, kemudian di atasnya ini ada yang disebut sebagai strobilus ya. Strobilus itu tempat menghasilkan spora. Nah, ini biasanya ditemukan pada paku ekor kuda ya, pada paku ekor kuda. Nah, ini paku yang golongan dari Pterophyta tadi ya. Jadi ada nama lainnya yang front itu tadi ya. Kalau nama apa misalnya eh, secara bahasa Indonesianya itu disebut sebagai ental ya. Front itu ental. Nah, ini ini adalah tulang tengah atau bisa disebut sebagai ibu tulang daun. Kemudian yang ini adalah daun. Kemudian ini adalah tangkai atau di sini tadi disebut sebagai blade ya. Nah, kemudian ini apa istilahnya sorusnya tadi satu ini disebut sebagai sori ya. Kemudian ini tadi fiddlehead tadi ya, daun yang menggulung. Nama lainnya adalah ukel. Nah, untuk pada tumbuhan paku ini yang paling dominan itu adalah fase sporofit ya. Beda dengan yang lumut tadi ya, yang paling dominan adalah gametofit. Nah, ini ya, sorry tadi ya. Satu, ini yang disebut sebagai sorry atau sorus. Nah, ini. Jika dilihat dari dekat, jadi yang ini itu yang disebut sebagai sporangium. Nah, ini dia terlindungi yang disebut sebagai indusium. Nah, ini sporangiumnya yang sudah pecah. Itu terkait dengan tumbuhan paku ya. Ini yang disebut sebagai apa istilahnya fiddlehead atau daun yang menggulung yang merupakan apa istilahnya bentukan dari sporofit yang masih muda. Nah, ini masing-masing dari eh, kelas ya, pembagian kelas dari kelompok paku. Jadi ada kelas Lycopodine ya. Nah, ini ciri-ciri dari Lycopodine, ini dia batang dan akar ini bercabang, menggarpu atau dikotom. Kemudian daunnya ini mikrofil ya. Eh, daunnya kecil, runcing, dan tidak memiliki tulang daun, tanpa tangkai ya, dan hanya memiliki satu tulang daun saja. Bahkan tidak ada ya. Kemudian ada beberapa yang memiliki ligula. Kemudian sporofil berkumpul pada satu rangkaian yang berbentuk bulir pada ujung batang yang disebut sebagai strobilus. Sporangium ini berada pada bagian bawah sisi atas daun pada setiap sporofil. Mm-mm. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Jadi sporangiumnya ini dilapisi yang disebut sebagai tapetum. Eh, dia tidak tampak di sini ya. Kemudian
bentuk spermatozoidnya berlainan, biasanya memiliki 20 cambuk ya, kecuali kelompok dari Isotales ya. Kemudian untuk embrionya ya, ini dia akan didesa oleh suspensor ke dalam jaringan protalium. Nah, ini strobilusnya ya. Kemudian pada strobilus ini ada yang namanya sporangium ya, yang menghasilkan spora. Kemudian tempat menempelnya sporangium ini disebut sebagai sporangiofor. eh Mungkin kalian pernah melihat pohon pinus. Pernah melihat pohon pinus adik-adik? Ada yang pernah melihat pohon pinus nggak? Pernah, Ibu. Nah, pada pohon pinus itu kalian itu biasanya kalau berjalan-jalan di bawah itu kan ada yang menemukan ini ya, apa misalnya bunganya yang coklat yang berjatuhan itu ya, bunga pinus yang coklat berjatuhan itu pernah melihat. Pernah, Ibu. Nah, itu kurang lebih ya, bentukan dari strobilus itu mirip seperti itu ya. Hanya dia itu lebih kecil ya. Jadi tidak bisa terlihat jelas ya pada setiap tangkai sporangiofornya seperti yang ada pada pohon pinus atau bunga pinus. Kemudian ini kelas Equisetinae ya, atau Equisetum. Nah, ini paku ekor kuda ya biasanya yang paling terkenal. Nah, ini strobilusnya itu paling jelas pada paku ekor kuda. Jadi dia ini batangnya bercabang-cabang, berkarang itu seperti ini ya. Berkarang, berbuku-buku dan berruas-ruas. Kemudian daunnya kecil seperti selaput dan tersusun berkarang ya di sini. Nah, ini yang paling jelas ini. Karena ini yang sudah tua ya, jadi terlihat jelas. Kalau yang masih muda ini biasanya belum terlihat jelas. Kemudian sporofil berbentuk perisar dengan jumlah sporangium pada sisi bawahnya. Kemudian ada juga sporofil berbentuk gada atau kerucut pada ujung batang yang ini. Kemudian kelas Filicine. Nah, Filicine atau paku pohon. Jadi dia ini daunnya disebut sebagai daun besar atau makrofil ya. Karena ini apa saja bentukan dari tulang daunnya ini sudah jelas ya pada setiap lembaran daunnya. Ini sudah terjelas pinne, pinula ya. Nah, kemudian jadi dia ini sudah memiliki tangkai dan juga banyak tulang daun. Kemudian pada daun yang masih muda, nah ini ada daun yang menggulung. Ini biasanya yang paling banyak atau mudah ditemukan dibandingkan dengan paku kelompok dari golongan Equisetum atau Equisetinae dan juga Lycopodium ya. Nah, kalau yang Lycopodium biasanya yang paling mudah itu yang ditemukan itu Selaginella. Nah, ini biasanya untuk Selaginella itu dicari di apa istilahnya tanah-tanah yang masih basah ya, yang basah atau yang banyak kandungan airnya. Karena ini sekarang masih musim kemarau, jadi jarang ya kita bisa menemukan kelompok dari Lycopodidae ya ataupun Equisetum ya. Equisetum ini sebenarnya ada loh di depannya RSGM. Tapi nanti kalau setiap kelompok mengambil, nanti bisa ditegur ya. Nah, soalnya ini apa saja biasanya digunakan untuk hiasan ya, lumayan harganya lumayan, harganya lumayan. Nah, itu saja yang eh, saya sampaikan tentang tumbuhan lumut dan paku. Nah, nanti akan saya share untuk jurnalnya terkait dengan lumut dan paku, biar nanti bisa digunakan untuk identifikasi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Apakah besok akan diadakan pretest, nggih? Ya, ada.
besok ada di tes. Silakan Untuk belajar. yang Mm-mm. untuk yang perlu dibawa besok itu selain tanaman paku dan lumut itu apa gitu? Jiletnya dibawa ya, yang kemarin eh, pisau itu ya, pisau untuk memotong. Kemudian bawa kotak praktikum dan juga bawa laporan sementara. Laporan sementaranya sudah mengerjakan, sudah dikerjakan toh laporan sementaranya. Sebagian ada yang sudah Ibu, sebagian ada yang Eh, belum. yang belum silahkan dikerjakan. Ini kelompok kelas ini kemarin warna sampulnya apa ya? Pink Ibu. Pink. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dek bisa apa istilahnya? JMK-nya bisa ngepling ngeping ke Telegram saya nggak? Bisa Ibu, sebentar. Ya, ke tele yang M3 ya nomornya ya. Ke tele saya yang M3 punya atau jangan yang simpati yang M3 saja. Belum punya Ibu. Oh ya, nanti saya kirimkan nomornya ya. Baik Ibu. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Ibu untuk Jika pretesnya besok itu dari buku petunjuk praktikum apa dari PPT yang sudah diberikan waktu respons ini nggih? di buku petunjuk praktikum Baik Ibu, terima kasih. ya, eh silakan di-on-kan kameranya. Semoga besok praktikumnya bisa cepat ya. Soalnya yang antara lumut sama paku ini emang agak ini biasanya. Apa misalnya tidak semudah kalian pengamatan fragmen simplisia. Baik, siap-siap. Satu, dua, tiga. Tunggu sebentar. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oh, bentar, saya ulangi lagi. Tadi yang Dian Ayu tadi, ini soalnya warnanya hitam tadi. Yang tampil di laptop saya warnanya hitam. Silakan, siap-siap, siap-siap. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih adik pada pasalnya kesempatan sore hari ini. Ya, semangat buat praktikum besok. Sampai jumpa besok siang menjelang sore. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi